Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Alhamdulillah, Bapak Ibu segenap pimpinan PCM Harapan Jaya beserta PCA, Ibunda, PCA Harapan Jaya juga ya namanya Pak ya. Ibunda, ayahanda, teman-teman mungkin dari pemuda, dari Ortom juga hadir di sini, para tokoh agama, tokoh masyarakat. Insya Allah kita dipertemukan untuk bersilaturahmi, silaturahim dan silatul fikri ya, kita menyambung tali-tali kerahiman, tali-tali keakraban ya, di antara kita sesama jamaah, tidak hanya Muhammadiyah mungkin, tapi juga jamaah muslimin di sekitar Harapan Jaya. Dan juga tentu saja pertemuan ini kita jadikan ajang silatul fikri, kita menyambung diskusi kita, menyambung obrolan kita yang ilmiah, bagaimana bisa mendukung dan meningkatkan perkara agama kita. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kami diberi kesempatan, diberi waktu untuk berbagi sedikit ya tentang apa yang dikenal di antara kita semua umat muslim itu. Dan saya kira ibunda, ayahanda, para ibu, bapak dan teman-teman sekalian sudah akrab ya dengan apa yang disebut hadis Jibril ya, hadis Jibril. Jadi ini dikenal hadis Jibril karena dipopuler dan diriwayatkan. Nanti kita baca sama-sama bahasa Arabnya kemudian terjemahannya oleh Jibril ya, oleh malaikat Jibril. Yang mengajarkan itu malaikat Jibril. Nanti kita sama-sama menyimak gitu ya, melalui sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan hadis ini begitu penting karena mengandung fundamental, mengandung fondasi, mengandung dasar-dasar dari Islam itu sendiri, iman dan ihsan ya, Ibu Bapak sekalian. Jadi nanti di situ hadis ini menyampaikan dari Nabi SAW, mengajarkan kepada para sahabatnya di majelis mungkin seperti ini tentang apa itu Islam, tentang apa itu iman, tentang apa itu ihsan. Dan karena saking pentingnya, maka hadis ini menjadi pembuka, menjadi pengantar di referensi babon kita, referensi utama kita Muhammadiyah itu tentang perkara keagamaan yang disebut dengan himpunan putusan tarjih. Sini Ibu Bapak sekalian, himpunan putusan tarjih. Jadi hadis Jibril ini kalau Ibu Bapak sudah menyimak dengan seksama, itu langsung dikutip di halaman 12. Di halaman 12 pendahuluan langsung memulai dengan apa yang dinamakan hadis Jibril ini. Baru kemudian nanti HPT ini menjelaskan satu-satu apa itu iman kepada Allah, gitu, apa itu iman kepada malaikat dan seterusnya. Jadi kami di berbagai kesempatan ini satu buku mengkaji, menyisir ya halaman per halaman, kata per kata itu. Selesai satu buku ini 3 tahun karena pertemuannya sangat terbatas ya, 2 minggu sekali. 2 minggu sekali dikaji bersama-sama, selesai 3 tahun. Itu 376 halaman. Ya kalau baca sendiri bisa lah mungkin seminggu 2 minggu gitu pelan-pelan kalau baca sendiri ya. Tetapi nikmatnya majelis ilmu itu kita bisa belajar bareng-bareng, ada tanya jawab walaupun agak lama. Dan itulah sebenarnya, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, menuntut ilmu yang rumit gitu ya. Jadi kita pelan-pelan, kita sabar,
kita istiqomah, kita mudawamah, walaupun sedikit, ya, lama-lama menjadi bukit gitu. Dan itulah memang tuntunan dari Nabi kita, bahwa sebaik-baiknya amalan adalah adwamuha wa inqal. Jadi yang paling dawam, yang paling mudawamah walaupun sedikit. Ketika Nabi ditanya amalan apa yang paling afdal, ayul amal afdal, maka Nabi menjawab adwamuha wa inqal. Sedikit-sedikit tetapi istiqomah, tetapi konsisten gitu. Bagaimana kalau banyak tapi konsisten, justru lebih baik gitu ya. Jadi istiqomah tetapi amalan itu secara kuantitas banyak, nah itu lebih baik. Akan tetapi Islam agama yang mengajarkan istiqomah. Artinya kita memulai sesuatu tidak dengan muluk-muluk, tidak dengan langsung banyak, akan tetapi sedikit. Kalau terbiasa dengan yang sedikit itu, maka kita bisa tambah. Termasuk tilawah, ya, tadarus kita, ngaji kita. Misalkan sehari langsung 1 juz gitu ya, sehari baca 1 juz, tetapi itu hanya dilakukan sebulan sekali, gitu. Sebulan sekali 1 juz, sebulan 30 hari, kira-kira 29 harinya tidak ngaji lagi, tidak 1 juz lagi. Dibandingkan dengan misalkan ada yang sehari ya 1 kata saja, 1 halaman, tetapi dilakukan setiap hari, maka itu tentu saja lebih baik daripada yang sebulan sekali tapi langsung sehari 1 juz gitu. Nah, ini yang disebut dengan istiqomah, ya, dengan mudawamah, dengan konsisten. Karena itulah pentingnya agama gitu ya, pentingnya agama, pentingnya nasihat agar semuanya dilakukan secara berkesinambungan gitu. Jadi tidak hanya sesekali saja, tetapi rutin. Dan untuk rutin itu butuh komunitas seperti ini, butuh majelis seperti ini, karena bisa menjaga semangat kita, hamasah untuk selalu mengaji, mencharge ya keimanan kita. Namun karena kesempatan ini adalah kesempatan yang istilahnya kondisional, tentatif, maka insya Allah kita cukup dengan menyampaikan gambaran besar dari apa itu hadis Jibril. Adapun untuk kesempatan mengaji himpunan putusan tarjih ini, kami misalkan yang sekarang yang rutin itu, yang runut ya, membaca halaman per halaman itu ada di masjidnya Pak Sriono, Masjid Fatimah Tuwaijiri itu setiap Ahad pekan pertama itu ngaji HPT, jadi memang runut gitu. Jadi halaman per halaman. Alhamdulillah sekarang telah sampai di bab sholat gitu. Dan satu lagi di Panti Asuhan Nurul Badri di Bekasi Barat itu bersama teman-teman pemuda. Nah, sekarang kita langsung saja Ibu Bapak sekalian mengkaji tentang hadis Jibril ini ya, bagaimana Muhammadiyah ya, memulai HPT-nya dengan hadis Jibril. Di pertama tentu saja dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi alhamdulillah tadi kita sudah mulai dengan basmalah, karena tentu saja kata Nabi kullu amalin dibalin la yubda bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Jadi setiap amalan itu yang tidak dimulai dengan basmalah maka akan terputus pahalanya, terputus keberkahannya. Artinya kita itu sebagai hamba, semuanya kehidupan kita itu bisa punya nilai ibadah gitu. Tidak hanya ibadah mahdoh tetapi ibadah ghairu mahdoh. Jadi ibadah mahdoh itu ibadah yang memang juklak ya, petunjuk pelaksanaan, dan juknis ya, petunjuk teknisnya itu sudah digariskan di dalam Al-Quran dan hadis as-sunnah. Nah itu seperti sholat, zakat, itu ibadah mahdoh. Ibadah ghairu mahdoh adalah semua pekerjaan sehari-hari, aktivitas yang sebenarnya tidak ada dalam Al-Quran dan as-sunnah, tetapi bisa bernilai ibadah jika kita berharap keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dimulai dengan basmalah ini, termasuk ngurus Muhammadiyah kan ya. Jadi pengurus, ngurus majelis tabligh, ngurus pengajian, bikin pengajian, jadi panitia. Nah itu semuanya bisa bernilai ibadah ghairu mahdoh jika kita memulainya dengan keikhlasan dan tentu saja dengan basmalah, mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Islam itu
agama yang sangat luas, agama yang sangat fleksibel, memang agama yang dalam satu sisi ketat akan hukum fikih dan lain-lain, tetapi di sisi lain punya ruang di mana kita bisa menambah pundi-pundi amal kita, selain sholat kita, selain zakat kita, selain sedekah kita. Ternyata ngurus organisasi, ngurus bencana gitu ya. Di Muhammadiyah ada lembaga resiliensi bencana, nama kerennya bahasa Inggrisnya MDMC, Muhammadiyah Disaster Management Center. Nah, ngurus MDMC, respon banjir, turun, nolongin orang-orang yang terdampak, tentu saja bisa bernilai ibadah juga gitu. Dan bisa jadi kalau kita justru ikhlas di situ dan kemudian ada ruang celah dalam ibadah mahdoh, kita yang diterima justru ngurusin bencana itu daripada sholat kita gitu. Misalnya apa? Oh, sholat kita terkadang misalkan dan na'udzubillahi min dzalik, kita berlindung kepada Allah dari sifat apa? Riya misalkan ya. Sifat riya, sifat ujub, karena sholat terus, sholat ke masjid karena dilihat orang, kemudian muncullah anggapan bahwa orang soleh, haji, jadi wakaji gitu, pulang haji gitu. Itu karena bisa membatalkan nilai ibadah itu sendiri, dan akhirnya menjadi habaan mansur, bagai buih di lautan, tidak ada nilainya. Akan tetapi kemudian kita ngurus Muhammadiyah, ngurus MDMC, dan kita ikhlas di situ, justru itu yang diterima daripada sholat kita. Nah, itulah mengapa kita diminta untuk memperbanyak amal soleh dan tidak merasa aman dengan satu ibadah gitu. Misalkan kita merasa aman dengan sholat kita merasa aman dengan zakat kita, sudah rutin melakukan itu gitu. Akan tetapi justru disitulah mungkin keangkuhan, sifat riya, sifat ujub, sifat ingin dikenal misalkan, sifat ingin populer, apalagi kalau misalkan musim kampanye gitu ya, entah apapun itu, mau pilpres, mau pileg segala macam, datang pengajian ya niatnya agar kemudian sosialisasi segala macam. Sebelumnya nggak pernah hadir, tapi karena mau sosialisasi hadir gitu. Beda misalkan kalau Pak Kumpul, Pak Yasir hadir terus, nah kemudian nyalek, nah, jadi misalnya karena terus istiqomah sudah dikenal gitu. Bukan orang baru datang kemudian mengenalkan diri dan kemudian mendadak ikut pengajian gitu, tidak. Tetapi orang lama gitu, orang lama dan jamaah sudah kenal. Nah, itulah sebenarnya nilai keistiqomahan itu gitu. Nah, itu bagaimana kita beribadah itu memperbanyak pintu-pintu ruang bagaimana ibadah kita diterima, karena syarat nilai bagaimana ibadah itu diterima yang pertama ikhlas, yang kedua mutabaah, ngikutin Nabi, nah, itu ya gitu ya, ngikutin ittiba gitu. Ikhlas itu bukan berarti kemudian kita misalkan berharap misalkan untuk bekerja tidak digaji, tidak, justru digaji itu juga bagian dari ikhlas. Makin tinggi nilai gajinya makin ikhlas. Artinya begini maksudnya, ikhlas itu bagaimana memulai sesuatu itu total gitu ya, total, profesional, semuanya itu. Profesional itu tidak melulu sesuatu yang digaji di Muhammadiyah, meskipun modelnya adalah relawan gitu. Biasanya kan di Muhammadiyah namanya sukarela, tetapi profesional gitu, profesional, nggak ada gajinya, tetapi semuanya dilakukan dengan kata Nabi itu itzqon gitu. Itzqon, jadi semua amalan yang kalau kita mutskin itu, maka itu insya Allah juga anyutskinah, kata Nabi. Seorang muslim itu jika melakukan sesuatu pekerjaan anyutskinahu, profesional. Jadi profesional tidak mesti harus sebanding kemudian dengan gaji. Misalkan saya di Muhammadiyah tidak harus profesional lah, kan ala kadarnya. Waktunya sisa dari pekerjaan, kita punya pekerjaan lain di Muhammadiyah, ya sisanya dari itu. Tidak, justru sebaliknya. Justru karena kita relawan di Muhammadiyah, kita bersyarikat di Muhammadiyah, kita juga dituntut untuk profesional gitu. Profesional dalam artian kinerja. Sekarang Muhammadiyah sudah macam-macam ininya. Ada indikator, sukses indikator dalam program kerja gitu. Kayak layaknya orang digaji padahal nggak ada gajinya gitu. Di tingkat pusat itu alhamdulillah kami kan di lembaga resiliensi bencana pimpinan pusat Muhammadiyah.
itu rapatnya setiap Kamis, dan itu dalam segi frekuensi melebihi orang-orang yang pekerjaannya profesional gitu. Padahal rapatnya kita relawan saja, dan justru itu diuji mana yang hadir terus, mana yang enggak gitu. Yang kemudian setelah itu ada evaluasi di PP itu, setiap sebulan sekali ada evaluasi majelis lembaga mana yang aktivitasnya banyak, tidak hanya kuantitas tetapi kualitasnya, pesertanya banyak kayak gitu. Wah, mana yang tidak ada aktivitas sama sekali gitu. Person-person mana yang sering hadir pengajian, itu dievaluasi. Nah, ini bagian dari apa? Di Muhammadiyah sendiri, di PP-nya itu ada Biro Pengembangan Organisasi. Padahal Muhammadiyah itu bukan tempat di mana orang bekerja, tapi tempat orang bagaimana beramal. Makanya nama perusahaannya atau nama unit bisnisnya Amal Usaha Muhammadiyah, ya, bukan unit bisnis atau microfinance macam-macam, tetapi amal usaha, karena yang ditekankan adalah amalnya gitu. Jadi amalnya dulu gitu. Dan amal itu tentu saja harus ikhlas, harus mutabaah, dan memulai dengan basmalah itu. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, yang mana di sini mengandung dua Asmaul Husna. Asmaul Husna dari yang 99 itu, tetapi yang masuk dalam lafaz ini hanya Ar-Rahman Ar-Rahim, bukan Bismillahil Akbar, Bismillahil Ghafur. Jadi kan dari 99 nama Allah itu yang masuk di Bismillahirrahmanirrahim hanya Ar-Rahman Ar-Rahim saja gitu. Mengapa yang nama-nama Allah yang lain, Al-Makin, Al-Matin, Al-Ghafur, Al-Mutakabbir, yang lain itu tidak dijadikan sebagai, dalam tanda kutip ya, jargon atau dalam tanda kutip lagi mantra setiap kita memulai sesuatu, Bismillahirrahmanirrahim. Karena dua sifat Allah inilah kunci dari segala macam 99 nama itu. Ar-Rahman, kerahmatan Allah, dan Ar-Rahim, kerahiman Allah. Jadi Rahman itu memang lebih bagaimana Allah itu punya nama mengandung sifat rahmah, maha penyayang, maha pengasih, yang semuanya itu kemudian bagaimana ibadah kita diterima itu bergantung kepada kerahmatan dan kerahiman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bisa jadi ibadah kita itu secara fikih, sholat kita secara fikih sah, puasa kita secara fikih sah, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri siang hari, sah gitu. Jadi tidak punya beban lagi untuk melakukan puasa. Tapi apakah puasa kita diterima? Itu lain hal. Nah, itu kerahiman dan kerahmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridha Allah disitulah yang bermain gitu. Nah, bagaimana menggapai ridha Allah? Tentu saja nanti dengan takwa itu sendiri, jadi memperbanyak amal soleh kayak gitu. Jadi berbeda antara bagaimana kita melaksanakan ibadah, karena kita mukallaf, kita diwajibkan, dituntut untuk melaksanakan kewajiban ibadah gitu, termasuk sholat 5 waktu, puasa kayak gitu. Ketika kita sudah melakukan sesuai hukum fikih, itu sudah selesai, kita sudah lepas dari tanggung jawab kita. Tetapi apakah itu diterima? Nah, itu yang seharusnya kita senantiasa khawatir gitu. Senantiasa khawatir, senantiasa gundah gitu. Apakah ibadah kita itu diterima oleh Allah atau tidak. Nah, itu bergantung lagi kepada keikhlasan kita gitu. Nah, ini ya yang sejatinya kita tidak boleh merasa aman tentang apa yang sudah kita lakukan, apalagi jumawa dan riya, bahwa kita telah melakukan banyak kebaikan dalam tanda kutip. Saya kan telah banyak ibadah, jadi insya Allah lah diridhai Allah. Itu penyakit gitu. Tetapi kita selalu menjadi hamba yang senantiasa tawadu gitu, senantiasa merasa kurang dengan ibadah yang kita lakukan. Dan itulah apa yang dicontohkan Nabi ketika ditanya oleh istrinya yang sangat populer dan kakinya bengkak kan karena sering sholat, sering duduk di antara dua sujud, ya kapalan gitu kan, gitu sebenarnya mata kakinya itu kapalan hitam gitu. Engkau wahai Rasulullah, engkau adalah seorang nabi, engkau sudah maksum gitu, sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kalau salah pun langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kok sampai segininya melaksanakan ibadah itu. Nah, kata Nabi, afala akunu abdan syakura. Apakah aku tidak boleh menjadi pribadi yang bersyukur? Jadi di antara bentuk syukur itu, la in syakartum la azidannakum, itu ya memperbanyak ibadah, tidak hanya kuantitasnya tetapi juga kualitasnya. Tidak hanya kuantitasnya tetapi kualitasnya. Jadi sholat, kita sudah sholat, misalkan sholat malam, sholat witir, ya, sholat taraweh atau ngaji sehari misalkan tadi bisa 1 juz, setiap hari 1 juz gitu. Tetapi perlu dibarengi dengan misalkan sesekali maknanya, sesekali tafsirnya gitu. Muhammadiyah sudah ada namanya tafsir At-Tanwir, jadi tafsir ala Muhammadiyah, jadi insya Allah berkemajuan, dan itu bisa kita baca sehingga kualitas ibadah kita menyamai kuantitasnya. Nah, itulah Nabi, ya, sosok Nabi, sosok teladan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dimulai dengan itu, kemudian memuji Allah, kemudian bersolawat, kemudian mulai ya dengan hadisnya. Di sini mulai dari sini saya bisa tandain nggak ya? Sebentar. Coba sini. Ini ya. Nah itu. Jadi langsung dengan hadis waqad warada fil hadis an Umar radhiyallahu anhu ya, qala. Jadi telah diriwayatkan, telah muncul hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Umar radhiyallahu anhu. Jadi Umar itu adalah salah satu sahabat yang senantiasa membersamai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah Abu Bakar. Gitu. Jadi memang beliau diberikan kemampuan ya, dalam hal kefakihan dalam beragama, tetapi juga sifat satria, sifat perwira. Jadi gambarannya itu Umar itu oleh para tabiin, oleh para sahabat-sahabat yang lain, karena Umar idza takallama asma. Jadi Umar itu jika ngomong, jika bicara lantang gitu, jika bicara lantang. Wa idza darasa afqah, jika belajar itu dia menjadi orang yang paling faqih, orang yang paling paham. Dan ini yang terakhir yang paling penting. Wa idza daraba auja, dan kalau mukul yang paling kencang, yang paling kuat, yang paling menyakitkan gitu. Umar, sahabat Umar radhiyallahu anhu yang diberkahi sifat satria, tapi juga intelektual juga gitu. Ulamanya ada, tetapi juga patriotik ya, ibaratnya Pak Firdaus pendekar gitu ya, TS, tetapi juga mubalik. Nah itu dalam diri Umar itu seperti itu. Jadi seorang mufti, seorang alim, tetapi juga seorang pendekar, ya, seorang panglima begitu. Itu Umar radhiyallahu anhu, dan sosok yang sangat agung, yang sangat pantas dijadikan teladan. Katanya di dunia Islam ini diberkahi oleh 2 Umarain, Umar bin Khattab dan Umar bin Abdul Aziz. Jadi orang yang sangat wisdom, sangat hakim, sangat bijak, dengan kurun waktu yang 2 tahun saja menjadi khilafah itu. Sama Umar bin Abdul Aziz juga kira-kira begitu, tetapi dengan 2 tahun ini sangat efektif bagaimana ekspansi dunia Islam itu bisa merambah dari Hijaz, Arab Saudi sekarang, ke Suriah, ke Irak, hanya dengan 2 tahun. Jadi kita sama-sama mengambil inspirasi bagaimana ngurus Muhammadiyah itu periodenya misalkan 5 tahun, tapi bagaimana bisa efektif juga gitu. Jangan jalan dempat gitu ya, muscap aja nggak pernah gitu. Nah itu perlu diteladani ya sahabat Umar. Nah kemudian Umar menjelaskan dalam hadisnya, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Jadi suatu hari kami sedang duduk-duduk bermajelis ilmu seperti ini bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga bersama para sahabat lainnya. Bisa jadi di Masjid Nabawi, gitu kan? Bisa jadi di selasar Masjid Nabawi untuk berhalakoh, gitu, bersilaturahmi dan silatul fikri itu
tiba-tiba muncul. Iftala'a alaina rajulun. Nah, ini iftala'a alaina rajulun syadidun bayadith thiyab. Maka tiba-tiba muncul sosok dalam jubah putih, dalam baju putih, dalam pakaian putih. Syadidu bayadith thiyab. Syadidu sawadis sya'ar, berambut hitam. Jadi Umar itu menggambarkan sosok itu yang datang itu laki-laki berbaju putih, berambut hitam. La yura alaihi atharus safar. Jadi seakan-akan ia itu bersih, ia itu rapih, seakan-akan ia tidak datang dari negeri yang jauh, dari tempat yang jauh. Maksudnya kalau orang sedang berpergian, traveling, safar, itu pasti ada bekas-bekas ya, mukanya kusam gitu ya, bajunya lecet, bajunya kotor, rambutnya berantakan gitu. Tetapi Umar ini menggambarkan bahwa sosok ini rapi, bajunya bersih, putih, rambutnya hitam, rapi, dan tidak ada tanda-tanda dia itu datang dari negeri yang jauh, datang dari tempat yang jauh gitu. Wala ya'rifuhu minna ahad. Jadi tidak ada yang satu pun dari kita yang tahu gitu. Orang ini siapa? Tiba-tiba datang, muncul dan rapi gitu. Kata Umar. Wala ya'rifuhu minna ahad. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia tiba-tiba datang berjumpa Nabi, mendekati Nabi. Fa'asnada rukbataihi ila rukbataihi, dan kemudian langsung menempelkan dengkulnya dia di dengkul Nabi. Jadi langsung mendekat, merapat gitu, langsung mendekat Nabi, ditempelkan dengkulnya atau pahanya itu ke pahanya Nabi. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidai, dan sosok pria tadi itu menaruh telapak tangannya di atas paha Nabi. Jadi datang-datang tuh langsung dalam tanda kutip so akrab gitu. So akrab ya. Orang sekarang bilangnya oh ini nggak ada, mungkin dibilang nggak ada adabnya nih, datang-datang orang baru, orang asing ke kiai misalkan ya, ke pimpinan PP Muhammadiyah gitu, Pak Haidar, tiba-tiba langsung naruh tangannya di atas pahanya gitu. Wakola, kemudian ia langsung nanya, ya Muhammad akhbirni anil Islam. Jadi langsung nanya ke Nabi. Jadi datang ujuk-ujuk mendekati Nabi, langsung nanya, ya Muhammad akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, berikan gambaran, berikan informasi kepadaku apa itu Islam. Apa itu Islam? Nah, kemudian Nabi menjawab dengan apa yang kita biasa sebut dengan rukun Islam. Nah, antaranya adalah tentu saja al-Islam antashhada alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Jadi Islam itu pertama tentu saja syahadat, yang kedua wa tuqimus shalah, mendirikan salat, yang ketiga wa tu'tiyaz zakah, membayar zakat, yang keempat wa tasuma ramadan wa tahujjal bait, dan haji ini istata'a ilaihi sabila. Jadi rukun Islam yang 5 itu. Apa itu Islam? Nabi menjawab dengan rukun Islam. Kemudian orang itu menimpali, sodakta, benar engkau wahai Muhammad. Nah ini keanehan lagi gitu. Jadi orang ini sebenarnya ketika nanya sesuatu kepada Nabi apa itu Islam, kemudian Nabi sudah menjawab dengan lima rukun Islam tadi, orang tadi kemudian menimpali, benar engkau wahai Muhammad. Jadi sebenarnya dia sudah tahu jawabannya gitu. Yang nanya itu sudah tahu jawabannya. Artinya ini orang mungkin mau ngetes atau mau gimana gitu. Ya, mau ngetes atau mau gimana gitu. Setelahnya ditanya menanyakan apa itu Islam, kemudian nanya lagi apa itu iman, ya. Qala sadaqta, benar engkau wahai Muhammad. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu. Jadi Umar menarasikan, kita terjerambab, kita heran kepadanya. Dia nanya, tapi dia juga yang membenarkan. Maksudnya membenarkan, yang bilang, ya benar engkau wahai Muhammad gitu. Nah itu kan hal yang aneh. Kalau benar-benar nanya ya
terima kasih jazakumullah khair, terima kasih wahai Muhammad atas jawabannya gitu, bukan membenarkan seperti benar yang kayak gitu. Jadi seakan-akan bagaikan guru nanya ke murid, muridnya jawab benar, jadi gurunya udah tahu jawabannya. Kemudian nanya lagi, fa akhbirni anil iman. Nah sekarang berikan informasi kepadaku apa itu iman. Apa itu iman wahai Muhammad? Yang Nabi menjawab dengan rukun iman. Antuk minabillah, beriman kepada Allah, wa malaikatihi, wa kutubihi, wa rusulihi, wal yaumil akhir, wa tu'mina bil qadar khairihi wa syarihi. Kita beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, kepada yaumil akhir, qada dan qadar yang baik maupun yang buruk. Qala sadaqta, benar. Benar engkau wahai Muhammad. Benar engkau wahai Muhammad. Artinya sama seperti pertanyaan tentang Islam tadi. Nabi sudah menjawab dengan gamblang dalam perkara iman itu, tapi kemudian ditimpali sadaqta wahai Muhammad. Benar engkau wahai Muhammad. Nah ini kemudian dilanjutkan sebenarnya kalau di HPT ini itu berhenti di iman gitu sepertinya. Coba kita lihat. Ya, hanya berhenti di iman. Padahal di hadisnya itu, ini saya bawa buku Jami'ul Ulum wal Hikam. Jadi syarah dari hadis ini yang disyarah oleh Imam Ibnu Rajab. Nah itu lebih ada lanjutannya hadisnya gitu. Ada lanjutannya, diantaranya adalah tentang pertanyaan apa itu ihsan gitu. Jadi setelah menanyakan Islam, menanyakan iman, sosok yang tadi menanyakan fa'akhbirni anil ihsan. Nah, kemudian Nabi menjawab anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi ihsan itu adalah bagaimana engkau beribadah itu seakan-akan engkau bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi beribadah, kita sholat, kita anggap bahwa kita ini bermuwajahah gitu, menghadap. Nah itu kan kita sering mendapat istilah menghadap bos gitu ya, menghadap atasan, menghadap pimpinan. Ini kita sering ibaratkan sholat itu menghadap Allah. Dari mana asalnya? Dari ihsan ini, dari makna ihsan ini, dari gambaran Nabi tentang ihsan, bahwa ihsan itu kita sholat, kita ibadah itu kita perlu menganggap ya, seakan-akan kita itu melihat Allah, berjumpa dengan Allah, bermunajat gitu. Ka'annaka ta'budallah ka'annaka tarah. Fa illam takun tarah fa innahu yarak. Nabi melanjutkan, seandainya kamu tidak bisa seperti itu, maka kamu harus pastikan bahwa Allah senantiasa melihatmu, mengawasimu. Nah inilah yang namanya muraqabah. CCTV-nya Allah itu ihsan, muraqabah, selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini tiga hal ini, Islam, iman, ihsan adalah diantara konsep-konsep kunci dalam beragama Islam dan diajarkan dalam hadis ini, dalam satu hadis riwayat Umar. Terakhirnya Nabi nanya gitu. Terakhirnya Nabi nanya kepada para sahabat tadi gitu. Wahai para sahabatku, tahukah kalian siapa itu tadi yang datang, itu sosok tadi gitu. Siapa yang sosok yang menanyakan tadi gitu ketika ia pergi gitu. Nah, kemudian Nabi mengatakan fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Sesungguhnya yang tadi itu Jibril. Sesungguhnya yang tadi yang nanya-nanya tadi itu Jibril datang ke sini untuk mengajarkan agama kalian. Jadi memang pertanyaannya bukan untuk si Jibril, tetapi untuk yang hadir gitu, untuk hadirin, untuk para sahabatnya gitu. Nah itu. Jadi memang yang nanya itu sudah tahu jawabannya gitu. Si Jibril itu sudah tahu jawabannya langsung dari yang menyampaikan wahyu kan Jibril sendiri gitu. Jadi dia datang ke majelis di mana ada Nabi, ada para sahabatnya, ada sahabat Umar termasuk, menanyakan hal ini, tiga hal ini
Islam, iman, ihsan itu di depan para sahabat maksudnya adalah bagaimana penjelasan Nabi itu menjadi bagian dari agama itu sendiri, bagian dari syarat, bagian dari syariah. Nah, sehingga direkam oleh sahabat, direkam oleh umat dan dijadikan ajaran dari agama kita. Nah, itulah diantara metode pendidikan ya ala Islam itu, diantaranya adalah tanya jawab. Gitu. Diantaranya adalah tanya jawab. Jadi di Islam itu ada yang ceramah, ada yang satu arah saja, yang unilateral bahasanya, satu arah. Diantaranya yang satu arah apa yang nggak boleh nanya adalah sholat khutbah Jumat. Khutbah Jumat itu satu arah itu. Khutibnya aja yang ngomong, audiensnya mendengarkan. Jadi bagaimana melatih kepekaan telinga, kepekaan hati sehingga terbuka ketika ada orang yang bicara gitu. Jadi Islam melatih itu bagaimana kadang-kadang kita di suatu titik itu pengennya ngomong gitu. Pengennya ngomong tapi tidak pernah mendengar gitu. Nah, konsep khutbah Jumat itu kita belajar mendengar, membuka telinga gitu, menyimak dengan baik kemudian masuk ke hati gitu. Tetapi ada juga konsep hiwar, konsep diskusi seperti ini, tanya jawab sebagaimana diajarkan malaikat Jibril kepada Nabi dan juga kepada para sahabat gitu. Ada tanya jawab di situ, ada bilateral, ada feedback, ada umpan balik di situ. Jadi bagaimana dialog itu terjadi. Jadi tidak hanya satu arah, tidak hanya ustadz atau guru yang ngomong, tetapi juga muncul dari pertanyaan yang lain, pertanyaan para sahabat, pertanyaan audiens, sehingga lebih dinamis. Nah, itu diantara pesan penting dari hadis ini. Pesan penting dari hadis ini. Yang kedua adalah bagaimana hadis ini menggambarkan lagi-lagi, walaupun urutannya bisa berbeda. Jadi di berbagai riwayat itu ada misalkan riwayat Tirmizi, riwayat Bukhari, itu antara yang ditanya duluan Islam atau iman itu bisa kebalik-balik gitu. Jadi ada yang ditanya duluan adalah Islam, apa itu Islam, si malaikat Jibril. Ada di riwayat yang lain yang ditanya apa itu iman gitu. Apa itu iman. Tetapi paling tidak keduanya itu saling melengkapi satu sama lain gitu. Nah, kita sekarang mencoba memaknainya dengan hierarkis gitu ya, dengan urut sebagaimana hadis dalam HPT ini. Yang pertama adalah Islam. Jadi mengapa yang kemudian dimulai adalah Islam? Apa itu Islam? Karena disinilah tanda gitu ya, deklarasi bagaimana seorang hamba itu bisa, bahasa orang sekarang, lock in gitu ya, masuk Islam. Jadi mulai dari syahadat. Jadi itu kemudian ketika apa itu Islam, kemudian Nabi menjawab Islam itu adalah antashhada alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Disitulah mulai masuk Islam. Disitulah deklarasi seorang hamba itu bisa masuk Islam. Nah, kemudian ada konsekuensi yang lain ya. Ketika sudah bersyahadat, nanti muncul sholat ya, nanti muncul zakat. Inilah rukun, pilar. Dan pilar itu harus saling melengkapi gitu ya. Saling melengkapi. Namanya ibadah itu juga punya elemen macam-macam ya. Misalkan iman itu, deklarasi itu kita memulainya dengan iman. Jadi iman itu sesuatu yang kita tasdik bil qalb, kita yakinkan dalam hati. Tasdik bil qalb, ketika kita bersyahadat itu kita yakin sudah dalam hati, idealnya gitu. Kemudian selanjutnya wa al-lafdu bil lisan, kita lafazkan si syahadat itu, tidak hanya dalam hati gitu. Orang bersyahadat, berikrar, berdeklarasi masuk Islam itu ketika ada mu'alaf misalkan, ya kan dideklarasikan, diucapkan gitu. Nggak bisa dalam hati, saya sudah syahadat, nggak bisa, harus diucapkan sebagai syiar. Nah, pilar ketiga dalam soal iman itu adalah wal amal bil jawarih.
kita praktekkan, kita beramal al-jawarih dengan gerak tubuh kita harus kelihatan gitu. Mau nggak mau berislam itu ada elemen harus kelihatan gitu, nggak bisa disembunyikan kecuali awal-awal dakwah gitu. Nabi di Mekah gitu sembunyi-sembunyi gitu. Tetapi sekarang kalau memang berislam itu perlu deklarasikan kan memang harus gitu. Karena namanya syahadat harus kemudian orang melihat. Tetapi berbeda dengan riya, konsepnya maksudnya adalah syiar di sini ya. Riya beda lagi, tetapi memang ibadah itu harus kelihatan. Kita bisa menilai orang itu Islam apa enggak, Muslim apa enggak, kan dari sholatnya. Misalkan pernah sholat apa enggak gitu kan. Bukan berarti kita menghukumi orang, tidak, tetapi melihat keislaman seseorang soleh ataukah misalkan paling tidak taat, muslim yang taat atau tidak, paling enggak sholat enggak, muslim yang sholat atau tidak gitu. Kadang bilang muslim tapi nggak pernah sholat, itu bisa jadi suatu judgement, penilaian tersendiri kan para orang tua yang mau menikahkan misalkan anaknya. Nah bisa dilihat juga para suami, calon suaminya itu pernah sholat atau tidak gitu. Katanya Islam tapi kok nggak pernah kelihatan sholat. Memang kelihatan sholat itu bukan tujuan, tetapi kalau kita sholat dengan ikhlas ya insya Allah orang melihat gitu. Orang melihat kita sholat, orang melihat kita ngaji, orang melihat kita berbuat baik begitu. Walaupun itu bukan tujuan, tetapi itu adalah konsekuensi dari bagaimana kita berislam. Jadi memang harus dideklarasikan, ya, gitu, dideklarasikan. Akan tetapi selanjutnya nanti ternyata ya Islam tidak berhenti di syahadat tadi, ya. Harus sholat, ya. Harus sholat, harus zakat, puasa, haji dan lain-lain. Nah, disinilah bagaimana dalam rukun Islam itu bisa muncul berbagai macam elemen individu, bagaimana kita beribadah itu untuk diri kita sendiri, hanya urusan kita dan Allah, hubungannya hanya urusan kita dan Allah, atau hablum minallah. Sholat sangat personal gitu. Apalagi sholat malam yang semua orang harusnya tidak tahu kita sedang sholat malam. Ibadah yang paling baik, sedekah yang paling baik adalah sedekah yang orang tidak tahu, atau amalan yang tidak orang tahu gitu. Ibadah andalan itu gitu. Karena apa? Karena bisa mengontrol rasa riya kita gitu. Ketika kita bersedekah tapi orang lain tidak tahu, ketika kita sholat malam tapi orang lain tidak tahu, amalan andalan gitu. Amalan sapu jagat itu bisa insya Allah kalau kita beramal dan itu kualitasnya bagus, tetapi orang lain tidak tahu, itu bisa menata hati kita gitu. Orang lain tidak tahu, jadi bahkan tahunya setelah kita meninggal, setelah kita wafat. Oh bapak itu dulu sering nyumbang 50 juta per bulan, nggak ada yang tahu untuk Palestina gitu, nggak ada yang tahu. Tahunya setelah ya orang meninggal baru dibuka kebaikan-kebaikannya. Nah insya Allah itu jadi amalan yang diridhoi dan diterima Allah Subhanahu Wa Taala, karena orang nggak ada yang tahu gitu. Jadi amalan andalan, amalan sirri gitu. Tetapi memang ada amalan yang memang mau nggak mau orang lihat, ya sholat jamaah, Jumatan, ya pasti kelihatan gitu. Tetapi ada amalan yang memang puasa gitu. Puasa kalau misalkan ya nggak ditanya, misalkan ada unjuan apa lagi makan, silakan. Kalau dia nggak ngomong saya puasa ya orang nggak tahu. Tapi kalau dia diam-diam aja ya insya Allah jadi amalan pribadi antara dirinya dan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu personal. Tetapi ada juga elemen sosial gitu dalam berislam itu. Dan itulah yang ditekankan diantaranya oleh Muhammadiyah gitu. Zakat itu elemen sosialnya sangat kencang, karena apa? Karena tujuan zakat itu ada bagaimana memberdayakan ya. Uang itu, harta itu diambil dari orang-orang yang punya, kemudian diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan disitulah pemberdayaan, disitulah empowerment. Jadi orang yang mustahik zakat itu, orang yang menerima zakat itu, kemudian visinya suatu saat nanti akan memberi zakat gitu. Nah itulah pemberdayaan. Gak selamanya jadi mustahik zakat gitu. Gak selamanya menerima zakat. Jadi Islam itu visinya adalah membalikkan
kondisi seseorang dari yang awalnya membutuhkan, kemudian menjadi orang yang memberi, orang yang menerima kemudian memberi gitu. Jadi zakat itu progresif gitu. Nggak selamanya dia akan minta-minta, nggak selamanya dia menjadi mustahik, tetapi diberdayakan. Nah sekarang kan gerakan-gerakan itu muncul gitu. Jadi zakat itu tidak hanya konsumtif, tidak hanya diberikan hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, misalkan sandang pangan papan itu, tetapi untuk juga modal usaha gitu. Nah itu kan maksudnya begitu. Jadi yang awal menerima jadi memberi itu jadikan modal usaha, sehingga nanti dia dari kalau usahanya sukses dia bisa bayar zakat gitu. Jadi inilah berkemajuan itu seperti itu, zakat itu. Haji juga, haji kan ajang silaturahim, ajang muktamar umat Islam sedunia, kongres umat Islam sedunia itu haji gitu. Artinya bertemu dari berbagai macam belahan dunia itu haji. Bertegur sapa, kita bisa tahu mozaik bagaimana umat Islam itu ternyata ini bineka tunggal ika, cara ibadahnya macam-macam, mazhabnya macam-macam, datang dari mana-mana gitu. Sholatnya ada yang misalkan pas berdiri, ada yang sedekap, ada yang isdal lurus gitu, di bawah nggak sedekap tapi di bawahin terus gitu, misalkan setelah ruku itu, mazhab-mazhab begitu. Ada yang ya sholatnya misalkan pakai basmalah, ada yang tidak, misalkan menjaharkan gitu. Nah itu kan kita berjumpa kalau sedang umrah atau sedang haji itu. Nah zaman dulu ulama menggunakan momentum untuk ketika haji itu untuk berdiskusi. Jadi ketemunya ketika haji itu entah di Mekah atau di Madinah gitu. Dari Syria, dari Irak, gitu ya, dari Andalus, dari Maghrib, dari Maroko, ketemunya ketika haji, berjumpanya ketika haji, karena ada sistem yang bisa mempertemukan mereka paling tidak setahun sekali gitu. Dahlan misalkan terpapar dengan ajaran Syekh Muhammad Abduh dan Jamaluddin Al-Afghani itu ketika di Mekah, ketika belajar di sana, kemudian kembali membawa pencerahan, perubahan-perubahan termasuk arah kiblat, ya, ilmu falak kayak gitu, itu munculnya terpapar di Mekah. Jadi menjadi inspirasi, dan itulah elemen sosial, elemen muamalah. Jadi ibadah tidak hanya ibadah mahdoh, tetapi muamalah, tidak hanya hablum minallah, tetapi juga hablum minannas gitu. Hablum minannas. Jadi mengapa Ki Dahlan itu mengajarkan Al-Ma'un dan Al-Asr itu berulang-ulang? Karena menekankan sosialnya itu gitu. Kalau sholatnya insya Allah ketika itu ya orang sudah membiasa, sudah mulai dengan sholat di masjid besar, masjid gede Kauman, ya kan, sudah ada ketipnya, sudah ada penghulunya, sudah ada ulamanya yang selalu senantiasa gelar sholat berjamaah, gelar pengajian. Tetapi yang peduli gitu, terhadap orang-orang sakit, orang-orang miskin, anak-anak yatim, itu yang kemudian Ki Dahlan itu menilai kurang gitu. Bukan berarti kita sosial terus tetapi ibadah enggak, itu saling melengkapi, saling mengiringi gitu, saling mengiringi satu sama lain gitu. Jadi bahkan dalam surat Al-Ma'un yang diulang Ki Dahlan itu selama 3 bulan, kan muridnya protes kan, oke, kita ini dari kemarin belajarnya Al-Ma'un terus ya, padahal surat itu ada 114 surat, banyak surat-surat yang lain gitu. Kenapa Al-Ma'un terus? Ya kan jawaban Ki Dahlan, apakah kamu sudah mengamalkan isi surat Al-Ma'un? Gitu. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Jadi yukadzibu biddin, apakah kalian tahu orang yang mendustakan agama, memanipulasi agama? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka lah orang yang mencampakkan anak yatim. Maksudnya apa? Ya orang ini sholat gitu. Orang ini sholat, orang ini ibadah mahdohnya jalan, sholatnya, misalkan puasanya, tetapi bisa masuk dalam kategori mendustakan agama juga kalau misalkan yad'ul yatim, tidak punya perhatian terhadap anak-anak yatim. Maksudnya anak yatim ya ini hanya sekedar
simbol, hanya sekedar gambaran bahwa peduli kepada kaum mustad'afin, kaum yang du'afa secara lebih luas. Ara'aital ladzi yukadzibu bil fadzalikal ladzi yad'u wala yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tidak mendorong untuk bagaimana bisa memenuhi kebutuhan orang-orang miskin. Fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang sholat juga. Orang-orang yang sholat juga bisa celaka. Alladzina hum fi sholatihim sahun, alladzina hum yura'un, riya gitu. Jadi dia riya dalam sholatnya. Jadi orang-orang yang sholat itu ya bisa jadi tidak aman juga gitu, bisa celaka juga, bisa rugi juga gitu. Nah inilah bagaimana agama itu harus secara lengkap. Hablum minallahnya ada, hablum minan nasnya ada gitu. Ibadah mahdohnya ada, ibadah ghairu mahdohnya ada, kemudian muamalahnya juga ada. Nah itulah maksud dari rukun Islam itu gitu. Maksud dari rukun Islam itu. Jadi surat Wal Asr misalkan, surat Wal Asr itu cuma berapa ayat? 4 ayat ya. 4 ayat. Wal Asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. 4 ayat. Akan tetapi dalam 4 ayat ini ada 4 pilar utama kan. Orang dalam kerugian kecuali illal ladzina amanu. Jadi semua orang itu dalam kerugian kecuali ilal ladzina amanu, iman. Ilal ladzina amanu wa amilus sholihat, amal soleh. Iman, amal soleh, wa tawasaw bil haqqi, saling menasihati dalam kebenaran, yaitu saling kritik gitu. Wa tawasaw bil sabr, kesabaran, konsisten semuanya dalam kebaikan. Jadi iman, amal, saling menasihati, saling menjaga satu sama lain, saling mengkritik yang produktif, yang konstruktif, tapi juga sabar. Nah ini di mana syahadat, di mana sholat, di mana zakat, di mana puasa dalam surat Al-Asr? Tidak ada. Tetapi masuk dalam kata ilal ladzina amanu, beriman. Kalau sudah beriman, insya Allah sholatnya, insya Allah puasanya, insya Allah zakatnya itu ngikut. Kalau imannya iman yang khalis, ya iman yang tulus gitu. Jadi tidak perlu disebut lagi dalam surat Al-Asr. Dan amal soleh, jadi amal-amal kebaikan. Artinya setelah ibadah mahdoh itu kita perlu banyak amal-amal yang sifatnya juga ghairu mahdoh. Ruang-ruang seperti organisasi dan macam-macam itu ngurus persyarikatan bagian dari amal soleh gitu. Karena apa? Di hadis Nabi yang lain kita diminta untuk wa'atsbi'il hasanata wa'atsbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kita pertama diminta untuk ittaqullah, bertakwa kepada Allah, dan kemudian segera wa'atsbi'is sayyi'atal hasanata. Kalau kita ada misalkan waliyadzubillah dosa-dosa kecil gitu, segera tutup dengan hasanat, amalan-amalan kebaikan. Insya Allah akan menghapus dosa-dosa kecil itu. Jadi amal-amal yang baik-baik ini, amal-amal kecil-kecil seperti ini, hadir pengajian, kalau kita ikhlas, ngurus Muhammadiyah, kalau kita ikhlas itu akan menghapus dosa-dosa kecil kita. Dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar harus dengan bertaubat. Ya. Tapi dosa-dosa kecil kalau ditabung lama-lama jadi dosa besar. Maksudnya adalah kita perbanyak amal soleh karena kita nggak terasa silap ngomongin orang segala macam, menggunjing yang kita nggak sadar ya, dengan sengaja ataupun tidak sengaja itu insya Allah akan tertutupi dengan amalan-amalan kebaikan kita. Makanya perlu banyak amalan-amalan kebaikan. Bukan berarti amalan kebaikannya kemudian dosa-dosanya juga dibanyakin gitu. Enggak juga. Tetapi prinsipnya adalah kita tidak merasa aman dengan amalan kita. Jadi jangan STMJ tadi, sholat terus maksiat jalan. Bahasanya nanti kan ditimbang gitu ya. Haji dari uang korupsi, zakat dari uang korupsi, sedekah dari uang korupsi. Nanti banyak-banyak ditimbang. Korupsinya sama zakatnya sama sedekahnya banyakan mana, dan itulah
dia merasa amal, masih banyak zakatnya daripada korupsinya gitu. Saya korupsi 1 triliun, misalkan ya, saya zakatnya dari ada penghasilan yang lain lebih dari 1 triliun gitu. Nah ini pola pikir yang salah. Nah artinya kita sebagai hamba, sebagai seorang muslim harus lengkap gitu ya, beribadah secara holistik ya. Tidak hanya sholat saja, tetapi amal sosial. Dan yang terakhir, Islam, iman, dan ihsan. Nah, ihsan inilah kalau dalam bahasa Hamka itu tasawuf akhlaki gitu ya, tasawuf modern itu. Ihsan di Muhammadiyah itu irfani. Ihsan itu kita sudah tahap melampaui dari Islam dan iman. Maksudnya kita berihsan itu, kita berirfan itu sudah nggak menghitung-hitung lagi, sudah nggak ngitung-ngitung lagi beratnya beban sholat, beratnya beban puasa, itu sudah menjadi darah daging kita, itu sudah sehari-hari kita, sudah nggak mikirin betapa beratnya sholat, betapa beratnya puasa, sudah nggak mikirin surga dan neraka, kalau bisa dikatakan seperti itu. Ihsan itu para ibu bapak sekalian. Yang dipikirin apa? Yang dipikirin adalah ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecintaan dan kerinduan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beribadah sudah nggak mikirin ini pahalanya bisa menghapus dosa setahun yang lalu. Memang ada dalam hadis misalkan puasa Arafah gitu, bisa menghapus dosa setahun yang lalu. Kita puasa Arafah karena motivasinya adalah menghapus dosa setahun yang lalu. Nggak apa-apa, bagus, itu sebagai iming-iming, sebagai tarhib. Tetapi kita sama-sama memperbaiki kualitas ibadah kita. Kalau kita beribadah masih di level untuk menggapai mencari pahala tadi, maka kita masih di level awam, kata Imam Al-Ghazali, level awam gitu. Jadi yang dicari adalah bagaimana bisa tadi dapat rewardnya, dapat iming-iming pahalanya, bisa masuk surga dan bisa terhindar dari neraka. Itu bagus, itu bagaimana kita beribadah supaya tarhib, maksudnya Islam itu supaya umat Islam itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Akan tetapi level yang paling tinggi adalah ihsan. Jadi beribadah sudah tidak menghitung-hitung pahalanya. Yang dilakukan adalah yang penting Allah ridho. Kalau Allah ridho semuanya diijabahi, insya Allah gitu. Ibadah kita diterima, apa yang kita minta juga insya Allah dikabulkan. Kalau tidak dikabulkan, kita yang ridho bahwa itu juga tidak pas untuk kita. Jadi berislam itu kayak kayak hadis Nabi yang lain, bahwa ajaban li amril mukmin gitu, bahwa umat Islam itu kondisinya itu sangat menakjubkan gitu. Jika mereka dapat rezeki, sesuatu yang mengenakan, sesuatu yang bisa menggembirakan, mereka syakar, mereka bersyukur gitu. Jika mereka dapat musibah menimpa hal yang tidak mengenakan diri, yang mengernyitkan dahi, yang menjadikan mereka sabar, mereka bersabar. Jadi syukur dan sabar. Jadi insya Allah disitulah letaknya kita bahagia berislam. Insya Allah tidak pernah gundah gulana. Bagaimana misalkan Kiai Ahmad Dahlan itu ketika ditanya apa itu agama, beliau main biola itu, main biola dengan indah gitu, dengan nada segala macam. Terus ditanyakan, nah inilah indahnya Islam, nah, indahnya agama. Kemudian ditanya lagi siapa muridnya untuk main biola, nggak bisa muridnya, bunyinya petok gitu. Nah itulah, kalau nggak tahu beragama dengan baik dan benar, maka akan terkesan jadi tidak beraturan. Nah itulah syariah. Kira-kira begitu ibu bapak sekalian, pertemuan kita pada pagi hari ini, forum yang sangat singkat tetapi insya Allah padat akan makna dan pesan untuk kita semua. Selanjutnya bisa kita alihkan untuk tanya jawab. Silakan Pak Haji, terima kasih. Apa yang boleh ditanyakan di sini? Yang keluar dari tema.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz, mungkin di konteksnya di bawah soal Ustaz, saya akan menanyakan sekitar